Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha kelas 5B, pada hari ini tanggal 15 Juli 2020 kita akan mempelajari yaitu bahasa Indonesia yang pertama kali ini ya di kelas bangku kelas 5. Anak-anakku, pada hari ini kita akan pendalaman materi bahasa Indonesia mengenai pengertian ide pokok ya. Anak-anakku bisa di sini dibuka buku bupenanya halaman 4 dan 5 ya. Pada hari ini kita akan mempelajari KD ini ya. KD berapa? KD 3.1 4.1 mengenai pengertian ide pokok. Nah, baik. Silahkan nanti dibaca untuk referensi pada buku kalian ya. Di sini Beva juga akan menjelaskan mengenai materi ya. Nah, ini penjelasannya ya. Baiklah. Agar nanti kalian bisa mengerjakan dengan bagus, silakan perhatikan penjelasan dari Bu Iva tentang pengertian ide pokok ya. Di sini pengertian ide pokok. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian ide pokok, mari kita pelajari menjadi gagasan pokok menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, makanya nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ya, di sini sudah saya tuliskan. Sengaja saya tuliskan rangkum supaya sampean nanti lebih jelas ya. Nah, ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Di setiap paragraf hanya ada satu pokok saja ya, tidak bisa dua ya. Kemudian satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama ya tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir, disebut paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat maka dinamakan paragraf apa? Deduktif. Deduktif. Berarti kalau kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, maka paragraf deduktif. Selanjutnya, kalau paragraf terletak di akhir kalimat, dinamakan paragraf induktif. Apa anak-anak? Paragraf induktif. Yang ketiga, jika paragraf terletak pada akhir ya, pada akhir di sini dan pertama atau bahkan bisa paragraf terletak di pertama dan di tengah, itu namanya paragraf campuran. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Jika paragraf kalimat utamanya terletak di awal kalimat, maka dinamakan paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, namanya paragraf deinduktif. Mohon maaf, induktif. Kemudian kalau paragraf kalimat utamanya terletak di awal dan akhir atau pertama dan akhir, tengah dan akhir, tengah dan pertama, dinamakan paragraf campuran. Paham ya?
Lanjut pada langkah-langkah menemukan ide pokok. Di sini ada 5 langkah. Ya. 5 langkah di sini. Yang pertama, ini ya. Baca seluruh paragraf dengan cermat. Maksudnya bagaimana, Bu Iva? Artinya, sampian kalau membaca membawa ballpoint atau pensil untuk dicoret-coret untuk nengeri ya, menandai. Nah, dengan cermat bagaimana? Hati-hati ya, artinya dibaca satu persatu, tidak usah baca. Nah, itu namanya tidak paham nanti. Tetapi harus, misalnya suatu contoh di situ di buku sampean kan ada kan di halaman 4. Apa informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks? Tidak bisa teks. Nah, itu namanya tidak cermat, tetapi tergesa-gesa. Kalau cermat sampai nanti bisa paham ya. Kemudian nomor 2, cermati kalimat pertama hingga akhir. Nah, dicermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, sini ya. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan sudah terangkan di atas tadi oleh Bu Iva ya. Next, sekarang nomor 4, tandai ide pokok tiap paragraf. Loh, ya kan? Membawa pensil. Maksudnya bagaimana, Bu Iva? Setiap bacaan teks itu mesti lebih dari 1 paragraf. Kalian di kelas 4 sudah belajar mengenai paragraf ya. Berarti apa tandanya paragraf? Paragraf tandanya itu menjorok. Kalimat utama pertama itu loh mlebu nang jero. Nah, kemudian diteruskan dengan kalimat keduanya lek wis tulisannya mlebu nang jero ya, itu namanya sudah paragraf. Ngerti ta mboten nggih kira-kira? Paham? Contoh ya nanti ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 di sini. Mohon maaf, nomor 5 ya. Nomor 5. Tandai info penting dalam setiap paragraf. Nah, di sini tadi gunanya untuk membawa pensil ya. Itu yang merasa penting bagi kalian bisa ditandai karena masing-masing anak tidak sama pemahamannya ya. Berarti ini penting, kata temannya tidak. Nah, itu tergantung masing-masing anak ya. Tadi tidak usah memaksa temannya, "Ih, gak penting apa kok corek." Nah, tidak bisa ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dalam belajar setiap anak itu berbeda-beda. Kemudian baik. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Nanti silakan dipelajari ya. Dipelajari. Kemudian nanti ini dipelajari. Bisa dipelajari. Ini nanti sama Bu Iva dimasukkan dalam YouTube sehingga sewaktu-waktu bisa kamu buka. Jangan khawatir karena YouTube resolusinya bisa kamu atur sehingga tidak memberatkan HP kalian ya. Saya masukkan YouTube. Jangan khawatir sewaktu-waktu, yang penting ditulis HTTP-nya. Itu dicatat sehingga nanti bisa dibuka kembali untuk pelajarannya Bu Iva sewaktu-waktu. Tanpa disimpan di HP, nanti sewaktu-waktu buka YouTube bisa ya. Nanti setelah nanti pelajaran agar HP sampean tidak lemot karena kebanyakan folder-folder atau banyak yang dari Bapak Ibu guru juga semua memang butuh pembelajaran, butuh mengajar dengan media yang berbeda. Nah, Bu Iva menyarankan sampean setelah nanti ini dihapus saja untuk YouTube-nya Bu Iva. Nanti sewaktu-waktu ingin buka pelajarannya Bu Iva bisa dibuka di YouTube lagi ya, agar HP kalian tidak lemot. Baiklah anak-anak, ini tugasnya tidak ada tugas hari ini.
kalian hanya menulis saja. Menulis ini. Ya, menulis mana Bu Iva? Ya menulis ini, pelajaran ini. Ditulis saja di buku khusus bahasa Indonesia. Jangan dicampur-campur, tidak mau saya untuk gaduh-gaduh ya. Sudah kelas 5. Baik, nanti hari Jumat ya. Hari Jumat nanti akan diambil kemudian saya nilai. Hanya menulis hari ini, tidak ada tugas mengerjakan soal atau apa tidak, tetapi hanya menulis saja. Oke, baiklah anak-anakku kelas 5B. Karena Biva di sini juga baru mengajar ya di 5B, tapi insya Allah kamu Samian juga tidak sudah mengetahui Biva maksudnya ya. Baiklah anak-anak, dari Bu Iva cukup sampai di sini. Selamat belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.